Shalom. Pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Jumat, tanggal 24 bulan Juli, tahun ke-2026. Penjelasan berikut merupakan pendalaman untuk pelajaran sepanjang pekan ini. Pemirsa yang terkasih, pelajaran hari ini mengajak setiap orang percaya memahami bahwa kehidupan yang dikuduskan bukan hanya terlihat melalui ibadah, melainkan juga melalui cara berpikir, berbicara, makan, minum, serta menjaga kesucian tubuh dan hati setiap hari. Rasul Paulus menegaskan bahwa penyembahan berhala, kemabukan, dan percabulan sering berjalan bersama karena semuanya berakar pada keinginan manusia yang tidak lagi dikendalikan oleh Allah. Pemirsa, ketika seseorang lebih menuruti hawa nafsu daripada kehendak Tuhan, ia akan semakin mudah mengabaikan nilai kekudusan, kehilangan kepekaan terhadap dosa, dan akhirnya menjauh dari kehidupan yang berkenan kepadanya. Peristiwa penyembahan anak lembu emas di Gunung Sinai menunjukkan bahwa pesta pora, makan berlebihan, dan kemerosotan moral saling berkaitan sehingga membawa umat kepada pemberontakan terhadap Allah. Oleh sebab itu, pemirsa, pelajaran ini mengingatkan bahwa menjaga kesetiaan kepada Tuhan harus dimulai dari penguasaan diri dalam perkara kecil, karena kebiasaan sehari-hari membentuk karakter, menentukan arah hidup rohani, dan memengaruhi hubungan manusia dengan Allah maupun sesama Bapak Ibu sekalian. Ellen G. White menjelaskan bahwa pengudusan sejati tidak mungkin dialami oleh seseorang yang masih dikuasai sifat egois, kerakusan, serta kebiasaan memuaskan selera tanpa batas. Tubuh manusia memang memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan terhadap berbagai penyalahgunaan, tetapi kebiasaan makan dan minum secara berlebihan akan melemahkan kesehatan fisik, mengganggu kejernihan pikiran, serta menurunkan kekuatan moral seseorang. Bapak Ibu, ketika tubuh menjadi lemah akibat gaya hidup yang tidak terkendali, manusia akan semakin sulit melawan pencobaan karena kemampuan berpikir jernih, mengambil keputusan benar, dan mengendalikan diri juga ikut melemah. Itulah sebabnya Alkitab memandang kesehatan jasmani dan kehidupan rohani sebagai dua hal yang saling berkaitan, bukan sebagai bagian yang terpisah. Dengan demikian, Bapak Ibu, orang percaya dipanggil memelihara tubuh sebagai pemberian Allah melalui pola hidup sederhana, disiplin, penuh pengendalian diri, sehingga seluruh kehidupannya dapat menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Saudara-saudara terkasih, pelajaran ini juga menegaskan bahwa perubahan hidup tidak dapat dicapai hanya melalui usaha manusia, melainkan terjadi ketika hati dikosongkan dari segala berhala dan dipenuhi oleh kehadiran Roh Kristus. Berhala bukan hanya patung yang disembah, tetapi juga segala sesuatu yang menempati posisi Allah dalam hati, seperti uang, jabatan, kesenangan, popularitas, atau keinginan untuk selalu diterima oleh lingkungan sekitar. Saudara-saudara, ketika semua berhala itu disingkirkan, Roh Kudus akan memenuhi kehidupan orang percaya sehingga iman bekerja melalui kasih dan menghasilkan karakter yang semakin suci
setiap hari. Ellen G. White menekankan bahwa Roh Allah terus berusaha mengangkat manusia kepada standar kehidupan yang murni, kudus, dan sesuai dengan kehendak surga. Karena itu, saudara-saudara, kemenangan atas dosa bukan diperoleh melalui kekuatan sendiri, melainkan melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus, sehingga setiap keputusan, perkataan, dan tindakan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus setiap waktu. Para pemirsa sekalian, keprihatinan Paulus terhadap jemaat Korintus muncul karena banyak anggota gereja mulai menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat yang penuh penyembahan berhala, percabulan, kesombongan, dan pencarian kenikmatan duniawi. Mereka ingin diterima oleh lingkungan sehingga perlahan kehilangan identitas sebagai umat Allah yang dipanggil hidup berbeda dari dunia. Oleh sebab itu, para pemirsa, Paulus berulang kali mengajukan pertanyaan, "Tidakkah kamu tahu?" untuk membangkitkan kesadaran bahwa mereka sebenarnya telah memahami kebenaran, tetapi tidak lagi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan tersebut bukan bertujuan mempermalukan jemaat, melainkan menggugah hati mereka agar kembali mengingat identitas sebagai milik Kristus dan bertobat dari setiap penyimpangan. Para pemirsa, pesan yang sama tetap relevan pada masa sekarang, karena orang percaya juga menghadapi tekanan budaya yang mendorong kompromi terhadap nilai Alkitab demi memperoleh pengakuan, kenyamanan, serta penerimaan dari lingkungan sekitar. Bapak Ibu sekalian, salah satu pernyataan Paulus yang paling kuat ialah bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus, sehingga tubuh bukan lagi milik pribadi yang dapat digunakan sesuka hati. Pernyataan ini mengajarkan bahwa setiap keputusan mengenai kesehatan, moralitas, hubungan dengan sesama, serta penggunaan anggota tubuh harus mencerminkan penghormatan kepada Allah yang tinggal di dalam diri orang. Percaya, Bapak Ibu, kesadaran bahwa Roh Kudus berdiam dalam hati akan mendorong seseorang menjauhi percabulan, kemabukan, penyalahgunaan tubuh, serta segala bentuk dosa yang merusak kehidupan rohani maupun jasmani. Sebaliknya, orang yang menyadari tubuhnya sebagai bait Allah akan berusaha hidup dalam kekudusan, disiplin, kesederhanaan, dan tanggung jawab sebagai bentuk ibadah yang nyata kepada Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu, kekristenan bukan sekadar pengakuan iman melalui perkataan, tetapi juga terlihat melalui kehidupan yang bersih, sehat, bermoral, serta memancarkan karakter Kristus dalam seluruh aspek kehidupan. Saudara terkasih, pelajaran ini ditutup dengan penegasan bahwa pernikahan merupakan lembaga yang ditetapkan Allah sejak Taman Eden sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling mengasihi, melengkapi, serta membangun keluarga yang memuliakan Tuhan. Walaupun dunia modern sering menganggap pernikahan sebagai tradisi lama yang dapat diubah sesuai keinginan manusia, Alkitab tetap menyatakan bahwa pernikahan adalah karunia Allah yang memiliki tujuan mulia bagi kehidupan umat manusia. Saudara, orang percaya dipanggil mempertahankan pandangan Alkitab tentang pernikahan melalui kesetiaan, kasih, tanggung jawab,
pengampunan, dan penghormatan terhadap pasangan sebagai wujud ketaatan kepada Sang Pencipta. Kesaksian keluarga Kristen yang harmonis akan menjadi bukti nyata bahwa rancangan Allah selalu membawa kebahagiaan, kestabilan, dan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh nilai-nilai dunia. Oleh sebab itu saudara, menjaga kekudusan hidup, memelihara tubuh sebagai bait Roh Kudus, serta menghormati pernikahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari panggilan setiap pengikut Kristus untuk memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.